Anda kembali di kabar khusus pemirsa dan kita akan kembali menyaksikan jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang obstruction of justice atau sidang perintangan penyidikan. Dalam hal ini sidang menghadirkan 8 orang saksi. Dan terlebih dahulu tadi sudah dilakukan sumpah dari ke-8 saksi tersebut. Kemudian tadi kita lihat ada 3 saksi yang duduk bersamaan di di persidangan. Di antaranya ada Irfan, ini adalah anak buah Ajun Komisaris Besar Ari Cahya yang saat itu menjabat Kanit 1 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Lalu Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan yang saat itu Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri memerintahkan Aceh untuk menyisir CCTV di rumah dinas Verdi Sambo. Menurut jaksa, pemirsa, tindakan Irfan yang menyebut di sidang perdana yaitu mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Irfan berperan mengganti DVR kamera pengintai atau CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Menurut jaksa, tindakan Irfan itu tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan. Hal ini menurut jaksa telah melanggar ketentuan KUHP dalam melaksanakan tindakan hukum terkait barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi yaitu Dr. Andes Seno Soekarto. Ini adalah ketua RT yang baru mengetahui penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 tersebut pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. JPU menyebut Irfan mengganti 3 unit DVR CCTV yang terdiri dari 2 DVR CCTV di pos security Kompleks Polri Duren 3 dan 1 DVR CCTV lagi di rumah Ridwan Reki Nelson Soplangit selaku Kasat Reskrim Metro Polres Jakarta Selatan. Penggantian DVR CCTV itu lanjut JPU dilakukan Irfan dengan menghubungi pemilik usaha CCTV bernama Jong Ji-fung alias Afung. Selanjutnya, DVR CCTV lama yang telah diambil Irfan diserahkan oleh pekerja harian lepas atau PHL di Propam Polri bernama Arianto kepada Kompol Cuk Putranto. Rangkaian kasus merintangi penyidikan itu disebut terjadi pada 9 hingga 14 Juli 2022. Ya, kita masih menunggu audio dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan jalannya sidang perintangan penyidikan pada sore hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sedianya tadi digelar di ruang 3 karena tadi ruang utama masih digelar sidang yang menghadirkan 4 terdakwa yaitu Verdi Sambo, kemudian Putri Chandrawati, kemudian juga Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Dan sekarang sudah dipindah ke ruang
utama yang seperti Anda saksikan ini pemirsa. Di antara saksi yang dihadirkan selain Irfan Widianto, ini juga ada Aditya Cahya. Ini adalah satu dari 8 saksi yang dihadirkan di sidang obstruction of justice hari ini dengan terdakwa Irfan Widianto. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Aditya mengatakan saat itu ia mendapat perintah memeriksa barang bukti terkait kematian Yosua. Ia pun melakukan pemeriksaan CCTV di Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri. Aditya mengaku mendapati data CCTV ternyata kosong dan tidak dapat diakses. Dalam persidangan, Aditya mengiyakan pertanyaan hakim bahwa DVR yang diserahkan ke Puslap 4 Barreskrim ternyata kosong. Selanjutnya Aditya mengaku berkomunikasi dengan Marjuki, yaitu Satpam Kompleks Perumahan Polri Duren 3. Kepada Aditya, Marjuki memberikan informasi masih ada kardus CCTV yang tertinggal di pos Satpam. Aditya kemudian melaporkan ke Komisaris Heri selaku pemeriksa CCTV Puslap 4 Polri untuk mencocokkan antara kardus dan CCTV tersebut. Dari situ awal mula kata Aditya ini bisa mengidentifikasi bahwa yang diserahkan ke Puslap 4 dengan yang diambil di pos Satpam adalah identik DVR yang sama. Baik, Anda kembali di Kabar Khusus pemirsa, dan kembali kita menyaksikan jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam hal ini sidang perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dan seperti Anda saksikan pemirsa, saat ini sidang memang boleh disiarkan namun tanpa audio. Jadi inilah adalah sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tadi pagi sempat digelar di ruang 3, dan ini adalah sidang yang dengan terdakwa Irfan Widianto dengan menghadirkan 8 orang saksi. Delapan orang saksi ini adalah Abdul Zapar dan Marjuki sebagai Satuan Pengamanan Komplek Polri Duren 3, pemilik usaha CCTV Chong Chiu Fung alias Afung, dan buruh harian lepas Supriyadi, kemudian anggota Polri Aditya Cahya, Tomser Kristianata, Munafir Bahtiar, dan Ari Cahya Nugraha alias Acai. Sebelumnya, Majelis Hakim sempat mengambil sumpah terlebih dahulu dari ke-8 saksi ini, dan mereka duduk bersamaan di kursi saksi. Yang sebelumnya, pekan lalu, pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menggugurkan gugatan pra-peradilan yang diajukan Irfan Widianto karena sudah memasuki pembacaan dakwaan. Dengan dibacakannya dakwaan, secara otomatis gugatan pra-peradilan gugur.
Baik, pemirsa, kami ajak Anda untuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan laporan langsung dari rekan kami Anggia Ebony di sana. Silakan, Ebony. Ya, selamat siang Sofyan dan pemirsa. Saat ini tengah berlangsung sidang untuk terdakwa Irfan Widianto dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Nah, sidang saat ini tengah berlangsung tanpa menyiarkan audio, jadi hanya gambar suasana saja yang bisa tersiarkan saat ini. Karena ini sama seperti kemarin sidang terhadap Baradae, pihak hakim meminta untuk tidak menyiarkan secara langsung audio karena ini merupakan pemeriksaan terhadap saksi. Nah, yang barusan Anda saksikan di layar kaca Anda adalah pemeriksaan untuk saksi keempat yang hari ini memberikan keterangannya, yakni saksi atas nama Chong Jiufung alias Afung. Ini seorang pemilik usaha CCTV. Nah, sebagai informasi Sofyan dan pemirsa, hari ini sidang untuk kasus obstruction of justice dengan terdakwa Irfan Widianto ini berlangsung tadi sekitar pukul 10 lewat waktu Indonesia Barat. Awalnya digelar di ruang sidang 3 karena ruang sidang utama tadi digunakan untuk agenda sidang putusan sela untuk terdakwa Ferdi Sambo CS. Nah, kemudian setelah isoma sidang dilanjutkan dan dipindah ke ruang sidang utama dan saat ini masih berlangsung. Ada 8 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan hari ini, yakni atas nama Abdul Zapar dan juga Marjuki. Keduanya merupakan pihak security atau satpam di Kompleks Perumahan Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian ada juga Chong Jiufung alias Afung yang saat ini tengah memberikan kesaksian. Ia adalah seorang pemilik usaha CCTV. Kemudian ada saksi seorang buruh harian lepas atas nama Supriyadi dan 4 orang saksi yang berasal dari kepolisian atau anggota Polri. Ini atas nama Aditya Cahya. Kemudian ada Tomser Kristianata, lalu Munafri Bahtiar dan Ari Cahya Nugraha. Tadi sidang awal dibuka dengan kesaksian dari Aditya Cahya, kemudian dilanjutkan dengan sidang untuk saksi ataupun mendengarkan keterangan saksi atas nama Abdul Zapar, kemudian saksi atas nama Marjuki, dan saat ini kita tengah mendengarkan kesaksian dari saksi Afung. Nah, tadi kami sempat menyimak dan mencatat beberapa poin pada keterangan yang disampaikan oleh saksi security Kompleks Perumahan Polri Duren 3 atas nama Abdul Zapar, di mana ia tadi sempat mengungkapkan bahwa dirinya saat itu didatangi oleh pihak kepolisian, dalam hal ini termasuk terdakwa, yang menyampaikan maksud untuk mengganti DVR CCTV di Kompleks Polri. Nah, Abdul Zapar tadi mengungkapkan bahwa alasan penggantian tersebut menurut terdakwa adalah untuk memperbaiki kualitas gambar CCTV di Kompleks Polri. Namun, ia menyatakan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT sebelum memberikan izin kepada terdakwa dan pihak kepolisian lainnya untuk mengganti DVR tersebut. Nah, sebelumnya pemirsa, kami coba uraikan juga dakwaan terhadap Irfan Widianto yang sudah disampaikan oleh pihak JPU pada pekan lalu, di mana saat itu dalam dakwaan dijelaskan bahwa terdakwa Irfan Widianto ini yang dalam hal ini dulunya menjabat sebagai Kepala Subunit 1 Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, dalam kasus obstruction of justice ini memiliki peran mengganti alat perekam video atau DVR CCTV yang berada di Pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian ia juga disebut dalam surat dakwaan diperintahkan oleh terdakwa Ferdi Sambo melalui Hendra Kurniawan. Nah, akhirnya pada tanggal 9 Juli 2022 lalu, ini tepat 1 hari setelah kejadian pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, Irfan datang ke Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, didampingi oleh 2 anak buahnya yakni Tomser dan juga Munafri, yang saat ini pun pada hari ini akan memberikan kesaksian juga dalam kasus ini. Kemudian setelah mengamati, Irfan mencatat ada sekitar 20 CCTV ataupun 20 kamera yang ada di kompleks tersebut. Kemudian Irfan ini juga mengontak pemilik usaha CCTV yakni Afung
untuk datang ke Kompleks Duren 3 dan mengganti DVR tersebut. Dan akhirnya Afung yang juga saksi dalam kasus ini, dalam persidangan hari ini pada tanggal 9 Juli lalu datang sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, tadi setelah salah satu saksi, yakni Abdul Zapar menyampaikan keterangannya, kesaksiannya ke majelis hakim, ada beberapa poin juga yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa Henry Yosodiningrat selaku kuasa hukum dari Irfan Widianto tadi mengungkapkan kepada awak media bahwa ada ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan oleh saksi Abdul Zapar di berita acara pemeriksaan yang sudah tertulis dengan apa yang ia sampaikan pada persidangan tadi. Karena kalau menurut kuasa hukum Irfan Widianto, Henry Yosodiningrat, keterangan dari saksi Abdul Zapar ini seperti ada lompatan begitu. Jadi ia hanya menjelaskan apa yang terjadi di pukul 6 sore saja. Padahal ketika awal terdakwa datang, Irfan Widianto datang ke Kompleks Polri pada sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di situ ia menyampaikan niatnya atau maksudnya untuk mengganti DVR CCTV. Ia sudah memberikan kesempatan juga kepada saksi Abdul Zapar ini untuk menyampaikan hal tersebut ke pihak ketua RT. Namun setelah 3 jam kembali, pukul 18 waktu Indonesia Barat ia kembali dengan pengusaha CCTV bernama Afung. Seharusnya pihak security ini sudah meminta izin. Itu asumsi dari terdakwa demikian, namun ternyata saksi Abdul Zapar tadi mengatakan di saat memberikan kesaksian pada persidangan, ia menyatakan bahwa ada upaya pelarangan ataupun ia dihalangi oleh terdakwa yang mengatakan tidak usah lapor Pak, kita juga polisi. Nah itu tadi keterangan yang disampaikan oleh Abdul Zapar selaku pihak security di Kompleks Duren 3 Polri. Dan saat ini Sofyan dan pemirsa masih terus berlangsung sidang untuk terdakwa Irfan Widianto di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mana sidang disiarkan tanpa suara secara langsung. Jadi di sini kami bisa memantau jalannya persidangan dan mengabarkan kepada Anda bahwa hingga saat ini sejumlah saksi masih terus memberikan keterangannya. Sejauh ini sudah ada setidaknya 4 saksi yang diperiksa, yakni atas nama Aditya Cahya selaku anggota Polri, kemudian security Abdul Zapar, ada juga security bernama Marjuki, dan pengusaha CCTV bernama Afung. Selain itu juga kami bisa kabarkan bahwa sebelum persidangan untuk kasus obstruction of justice ini, tadi pagi juga sidang untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua untuk agenda pembacaan putusan sela oleh hakim juga sudah berlangsung di PN Jakarta Selatan, di mana putusan sela ini disampaikan atau diagendakan untuk 4 terdakwa yang sebelumnya mengajukan eksepsi pada pekan lalu, yakni terdakwa Ferdi Sambo, kemudian istrinya Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Nah, sidang berlangsung secara bergantian untuk keempat terdakwa tersebut tidak begitu lama, jadi tadi sekitar pukul 12 siang juga sudah selesai. Namun putusan hakim tadi sama untuk keempat terdakwa, yakni menolak seluruh eksepsi dari pihak terdakwa, di mana kita tahu bahwa sebelumnya pihak terdakwa melalui kuasa hukumnya pada saat menyampaikan keberatan ataupun eksepsi menilai bahwa dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini tidak cermat dan tidak menyeluruh karena tidak membahas kejadian yang terjadi di Magelang sebelum pembunuhan saat itu. Namun tadi hakim menjelaskan bahwa secara formil maupun material dakwaan dari JPU ini sudah memenuhi syarat. Kemudian majelis hakim juga menilai tidak ada kekurangan. Dakwaan sudah disusun dengan jelas, sistematis dan tegas sehingga akhirnya majelis hakim memutuskan bahwa eksepsi 4 terdakwa ini ditolak. Dan agenda selanjutnya dijadwalkan pada pekan depan dengan agenda yakni
pemeriksaan sejumlah saksi untuk keempat terdakwa tersebut. Untuk sidang dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dijadwalkan akan digelar pada hari Selasa pekan depan di tanggal 1 November 2022, diagendakan mulai pukul 9:30 pagi dengan agenda mendengarkan keterangan saksi 12 orang saksi. Ini masih saksi yang sama dengan yang kemarin juga dihadirkan untuk terdakwa Barada Eliezer, yakni pihak keluarga dari korban yakni Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian masih saksi yang sama juga, 12 orang tersebut juga akan memberikan keterangannya atau kesaksiannya untuk sidang dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal yang digelar sehari setelahnya, yakni pada pekan depan Rabu 2 November 2022 di jam yang sama juga, rencananya akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Nah, tapi tadi informasi yang kami terima bahwa untuk sidang dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ini rencananya akan digabung. Tapi untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ini kami juga masih menunggu keputusan apakah digabung juga atau dipisah, karena tadi sempat ada keberatan yang disampaikan oleh JPU mengenai rencana penggabungan sidang untuk dua terdakwa tersebut. Dan selain itu, Sofyan dan pemirsa, selain sidang putusan sela untuk 4 terdakwa tadi, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal, kemudian saat ini juga masih berlangsung sidang untuk kasus obstruction of justice dengan terdakwa Irfan Widianto. Hari ini masih akan terus berlanjut lagi sidang dengan agenda eksepsi yang akan disampaikan oleh pihak terdakwa untuk terdakwa Cuk Putranto dan juga Baikuni. Ini masih di kasus yang sama, yakni kasus obstruction of justice. Kita masih sama-sama akan menunggu, karena kalau kita lihat dari sidang-sidang yang digelar di hari-hari sebelumnya, memang akan terus bergantian. Majelis hakimnya sama untuk masing-masing, untuk kasus obstruction of justice, jadi majelis hakimnya sama. Jadi tentu untuk sidang dengan terdakwa Cuk Putranto dan Baikuni ini akan menunggu sidang dengan terdakwa Irfan Widianto ini selesai. Jadi diperkirakan mungkin nanti sidang juga akan masih terus bergulir, berlangsung hingga malam hari nanti. Kita masih akan sama-sama menunggu, Sofyan dan pemirsa. Sementara itu demikian, Sofyan. Baik, Anggia Eboni, terima kasih laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri. Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Selain sidang kasus obstruction of justice yang digelar hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menggelar sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang kembali digelar hari ini. Sidang ini mengagendakan putusan sela atas dakwaan jaksa penuntut umum dan eksepsi atau nota keberatan terdakwa Ferdi Sambo. Dalam putusan selanya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa menyatakan seluruh keberatan tim penasehat hukum terdakwa Ferdi Sambo dikesampingkan karena sudah masuk pokok perkara. Termasuk perihal kronologi yang hanya bersandar pada keterangan satu orang saksi. Majelis Hakim memutuskan menolak seluruh eksepsi terdakwa Ferdi Sambo dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pembuktian dengan menghadirkan para saksi dalam persidangan yang akan datang. 0005, tempat lahir baru, umur 49 tahun. Menimbang bahwa sedangkan mengenai surat dakwaan penuntut umum yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim, mengenai salah satu bentuk delneming atau keturutsertaan peran dari tiap-tiap pelaku tidak perlu diuraikan secara tepat dalam keturutsertaan mereka, mewujudkan seluruh rumusan isi delik, karena setiap peserta dapat didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian 4 ini tidak beralasan dan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan dikesampingkannya seluruh keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan _10 _2022
tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah terhubung bersama kami rekan Anggia Eboni dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat sore Anggia Eboni. Eboni, bagaimana jalannya persidangan hari ini untuk Irfan Widianto? Karena kita tahu audio dalam persidangan ini ditutup. Anggia Eboni. Ya, selamat siang Vena dan pemirsa, benar sekali. Sesuai yang Anda sebutkan tadi bahwa audio dalam persidangan untuk terdakwa Irfan Widianto hari ini tidak bisa atau tidak diizinkan untuk disiarkan secara langsung. Jadi ini kurang lebih sama dengan sidang kemarin yang digelar untuk terdakwa Barada Richard Eliezer. Sidang hari ini pun untuk terdakwa Irfan Widianto dengan agenda mendengarkan keterangan saksi juga disiarkan secara langsung namun tanpa audio. Jadi kami bisa memantau di depan ruang persidangan ini seperti hari-hari sebelumnya juga diberikan layar ataupun monitor yang menampilkan jalannya persidangan. Dan kami pantau hingga saat ini sejumlah saksi masih secara bergantian memberikan keterangan. Untuk saksi yang diperiksa ataupun memberikan keterangan hari ini dihadirkan oleh pihak JPU ada 8 orang saksi, Vena dan pemirsa. 8-nya yang pertama adalah Abdul Zapar selaku Satpam di Kompleks Polri Duren 3, kemudian Marjuki juga Satpam di Kompleks Polri Duren 3. Kemudian yang saat ini tengah memberikan kesaksian adalah Afung alias Chong Jiufung, ini pemilik usaha CCTV, kemudian ada juga seorang buruh lepas bernama Supriyadi dan 4 anggota Polri atas nama Adia Cahya atau maksud kami Aditya Cahya, lalu Tomser Kristianata, Munafri Bahtiar dan Ari Cahya Nugraha. Hingga saat ini Vena dan pemirsa sedikitnya sudah 4 orang saksi memberikan keterangan. Yang pertama tadi Aditya Cahya memberikan kesaksiannya di awal persidangan setelah sidang mulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian bergantian dengan Abdul Zapar Satpam di Kompleks Polri Duren 3, dilanjutkan dengan Marjuki, pihak Satpam juga, dan saat ini Afung alias Chong Jiufung tengah memberikan keterangannya kepada majelis hakim. Nah, kami ini juga sambil mendengarkan dari ruang persidangan, ada beberapa poin yang disampaikan oleh saksi Afung selaku pemilik usaha CCTV. Yang pertama, dia mengungkapkan bahwa pada awalnya ia belum pernah bertemu dengan terdakwa Irfan Widianto. Jadi pada saat tanggal 9 Juli ketika ia dipanggil untuk mengganti DVR CCTV di Kompleks Polri Duren 3, itu adalah kali pertama ia berjumpa dengan terdakwa Irfan Widianto. Sebelumnya mereka memang sudah sempat kenal, sudah sempat ada urusan mengenai CCTV ini, namun hanya sebatas kontak saja, jadi tidak pernah bertemu langsung. Kemudian tadi juga ada keterangan yang disampaikan oleh saksi atas nama Afung ini bahwa ia menyebut sebenarnya kondisi DVR CCTV di Kompleks Perumahan Polri Duren 3 Jakarta Selatan masih dalam kondisi bagus. Nah, selain itu juga kami mencatat ada beberapa keterangan juga yang disampaikan oleh sejumlah saksinya yang tadi sudah terlebih dahulu memberikan keterangan. Di antaranya saksi security di Kompleks Polri Duren 3 atas nama Abdul Zapar. Ia tadi sempat menyebut bahwa dirinya ini dihalangi oleh terdakwa Irfan Widianto karena pada saat itu terdakwa Irfan datang ke Kompleks Polri menyampaikan maksudnya untuk mengganti DVR CCTV. Kemudian ia menyampaikan bahwa dirinya selaku pihak security harus minta izin terlebih dahulu ke Ketua RT. Namun menurut saksi Abdul Zapar, dirinya dihalangi oleh terdakwa, di mana terdakwa bilang tidak usah lapor Pak, kita juga polisi. Nah, itu tadi yang sempat disampaikan oleh saksi atas nama Abdul Zapar. Nah, menanggapi
keterangan tersebut, kuasa hukum Irfan Widianto, Henry Yosodiningrat, tadi juga sempat mengungkapkan beberapa poin ataupun tanggapannya. Ia mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi Abdul Zafar ini seperti melompat dari BAP yang sebelumnya juga sudah dituangkan. Jadi ada sedikit ketidaksesuaian antara keterangan saksi Abdul Zafar antara di BAP dan keterangan di persidangan tadi. Karena sebenarnya kalau menurut pihak terdakwa, dirinya sudah memberikan waktu untuk pihak security ini meminta izin dulu kepada pihak ketua RT untuk pergantian DVR CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Nah, kami juga akan sedikit ulas mengenai peran Irfan Widianto. Vena dan pemirsa, Irfan Widianto ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subunit 1 Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, di mana perannya dalam kasus obstruction of justice ini adalah mengganti alat perekam video atau DVR CCTV yang ada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Nah, di dakwaan yang disampaikan pada pekan lalu, sebelumnya juga ia disebut bahwa dirinya ini diperintahkan oleh Ferdi Sambo melalui Hendra Kurniawan, kemudian ia datang ke Kompleks Polri di tanggal 9 Juli 2022, tepat 1 hari setelah tragedi ataupun insiden pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ia datang saat itu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dan menyampaikan maksudnya ke pihak security untuk mengganti DVR CCTV tersebut. Kemudian selain itu juga kami bisa informasikan bahwa selain sidang dalam kasus obstruction of justice untuk terdakwa Irfan Widianto, hari ini masih akan terus berlanjut sidang untuk kasus obstruction of justice ini dengan 2 terdakwa lainnya, yakni Cuk Putranto dan Baikunin, namun ini agendanya adalah eksepsi yang akan mereka sampaikan. Nah, kalau untuk terdakwa Irfan Widianto ini pada pekan lalu setelah dibacakan dakwaan memang langsung menerima, jadi tidak menyampaikan keberatan ataupun eksepsi, sehingga sidang langsung dilanjutkan hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi. Sementara untuk Cuk Putranto dan Baikuni, nanti setelah sidang ini akan dilanjutkan dengan sidang untuk mereka berdua dengan agenda eksepsi yang akan disampaikan oleh kedua terdakwa tersebut. Nah, selain itu juga Vena dan pemirsa, selain untuk sidang hari ini, tentunya sidang ini masih akan terus berlangsung besok maupun juga di hari Jumat lusa, di mana untuk hari Kamis 27 Oktober 2022 besok rencananya sidang akan digelar untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Ini keduanya merupakan terdakwa dalam kasus obstruction of justice. Keduanya sama, juga tidak mengajukan eksepsi, sehingga agendanya besok adalah mendengarkan keterangan dari saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya di hari Jumat 28 Oktober akan dilanjutkan juga dengan sidang untuk terdakwa Arif Rahman, masih di kasus obstruction of justice, yakni dengan agenda eksepsi terdakwa. Sementara itu kami kembali informasikan, Vena dan pemirsa, bahwa hingga saat ini masih tengah berlangsung sidang untuk terdakwa Irfan Widianto. Kalau tadi pagi sekitar pukul 10 ketika sidang dimulai, ini sidang awalnya digelar di ruang sidang 3 yang ada di belakang saya. Itu ruangannya cukup kecil, namun memang harus digelar di situ karena ruang sidang utama tadi masih digunakan untuk jalannya sidang putusan sela untuk terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Namun setelah tadi ada break sejenak untuk istirahat, sholat dan makan, sidang kembali dilanjutkan pada pukul 1:30 siang tadi, namun dipindah ke ruang sidang utama. Jadi memang space-nya di sini di ruang sidang utama lebih besar dibandingkan dengan ruang sidang ketiga. Namun awak media ini sekali lagi memang tidak diperkenankan untuk menyiarkan secara langsung menggunakan audio. Jadi memang sistem penyiaran di sini kita ketahui dari awal persidangan
digelar pada pekan lalu ini menggunakan sistem TV pool. Jadi satu media saja yang diperkenankan untuk menyiarkan secara langsung, kemudian nanti akan disebarkan ke media ataupun televisi lainnya. Nah, sama dengan sidang untuk terdakwa Barada Eliezer yang digelar kemarin, sidang hari ini pun juga ternyata untuk terdakwa Irfan Widianto dengan agenda pemeriksaan saksi diminta oleh majelis hakim digelar tanpa audio. Dan kami juga masih terus memantau jalannya persidangan, masih ada beberapa saksi lagi yang akan dijadwalkan ataupun diagendakan memberikan kesaksian, dan nanti kami juga akan kabarkan kepada Anda, Vena. Baik, terima kasih Anggia Eboni atas laporan lengkap Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti kita akan terus perbarui informasi dengan Anggia Eboni dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menolak nota pembelaan atau eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Dalam putusan sela yang dibacakan hari ini, Majelis Hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum sudah disusun dengan cermat, lengkap, dan sudah menyebutkan waktu serta tempat pidana dilakukan. Dengan ditolaknya eksepsi terdakwa Putri Chandrawati, maka pembuktian perkara harus dilanjutkan di persidangan. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Jakarta Selatan dengan terdakwa atas nama Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sela nomor 7. Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara jelas, cermat dan lengkap, serta telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, sehingga surat dakwaan yang demikian tidaklah akan mengurangi serta merugikan tim penasihat hukum terdakwa dalam mengajukan pembelaannya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa tidak beralasan, oleh karenanya haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya eksepsi tim penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor 797-B-B-2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan bersamaan dengan putusan akhir. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP serta ketentuan dari perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menolak eksepsi tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 797 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Majelis Hakim. Putusan selamana diucapkan pada sidang terbuka pada hari itu juga dibantu oleh saudara panitera pengganti serta dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta terdakwa dan kuasa hukumnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga resmi menolak eksepsi dari terdakwa Bribka Riki Rizal terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Riki Rizal menjadi terdakwa urutan keempat yang menjalani sidang eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sidang pembacaan putusan sela terhadap Riki Rizal berjalan lebih cepat dari sidang 3 terdakwa lain sebelumnya. Penolakan majelis hakim didasarkan atas terbantahkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan kuasa hukum soal syarat material dakwaan, penyertaan terdakwa, dan pemisahan surat dakwaan antar para terdakwa. Majelis Hakim juga memerintahkan JPU untuk menghadirkan 12 orang saksi dalam sidang pemeriksaan saksi yang akan digelar 1 November pekan depan. Mengadili. 1. Menolak eksepsi atau keberatan tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 799 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Majelis Hakim. Putusan selamana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu dengan saudara panitera pengganti, dihadiri pula oleh jaksa penuntut umum serta terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga resmi menolak eksepsi dari terdakwa Kuat Ma'ruf terkait kasus dugaan pembunuhan berencana yang sama. Kuat Ma'ruf kembali menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan sela atas eksepsi yang ia ajukan sebelumnya. Majelis Hakim menolak eksepsi Kuat Ma'ruf dengan alasan surat dakwaan jaksa penuntut umum sudah jelas, cermat dan lengkap dalam syarat formil serta materialnya. Penolakan Majelis Hakim didasarkan atas terbantahkannya dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum soal syarat material dakwaan, penyertaan terdakwa, dan pemisahan surat dakwaan antar para terdakwa. Majelis Hakim juga memerintahkan JPU untuk menghadirkan 12 orang saksi dalam sidang pemeriksaan saksi yang akan digelar pekan depan 1 November 2022. Mengadili. 1. Menolak eksepsi dan atau keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 800/B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Majelis Hakim. Putusan selamana diucapkan pada sidang terbuka pada hari itu juga dengan dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa serta penasihat hukum terdakwa. Ya pemirsa, kabar khusus akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.